Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Walladzi hafizahu qailan fihi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Wassalatu wassalamu ala man khatabahu biqawlihi wa anzalna ilaika dzikra libayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun wa ala alihi wa ashabihi alladhina bima jaa bihi yu'minun wa ya'lamun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kita bisa bersua kembali, bertemu kembali dalam pelajaran kita, dalam kajian kita, yaitu kajian ilmu usulul fikih dengan kitab As-Sulam. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan anwa' al-bayan, macam-macam bayan. Di sana ada al-bayan bil qaul, kemudian al-bayan bil fi'l, al-bayan bil kitab, al-bayan bil isyarah, al-bayan bil tark, al-bayan bis sukut. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari di bab selanjutnya, yaitu al-mabahats as-sadis, pembahasan yang ke-6, fil zahir wal muawwal. Fihi masail, di dalamnya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula fi haddihima. Permasalahan pertama terkait dengan batasan-batasan zahir dan muawwal. Al-zahiru lughatan, zahir secara bahasa artinya adalah al-wadih, yaitu yang jelas. Dari kata-kata zahara yadhharu dhahran wa madhharan fahuwa zahirun. Artinya wadhaha yadhihu wadhan wa mawdihan fahuwa wadihun. Yaitu yang jelas secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah adalah huwal mutaraddidu, yang tarik ulur, baina amrayni, di antara dua perkara, huwa fi ahadihima azhar, yang mana antara satu dengan keduanya ada yang lebih kuat, lebih tampak daripada yang lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya terkait dengan al-mujmal sama al-bayan, sebenarnya zahir dan muawwal ini hampir mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama terkait dengan al-mujmal, itu adalah di kata-kata mushtarak dengan al-ikhtisar, kata-kata singkat. Mushtarak artinya apa? Mempunyai dua arti atau lebih yang sama. Nah, ini kedudukannya sama. Nah, contohnya apa? Mukhtar, terpilih. Berarti posisinya apa? Yang menjadi isim maf'ul. Atau mukhtar menjadi isim maf'ul, berarti yang dipilih. Ini tingkatannya sama, yang dipilih sama yang memilih sama. Contoh yang kedua, al-qar'u, yang artinya apa?
At-tuhru masa suci, al-haidu masa haid. Yang mana sama-sama batasan suci itu sekitar 15 hari. Kemudian haid itu maksimal 15 hari juga. Ini mempunyai arti yang sama. Adapun zahir sama al-mu'awwal itu juga mempunyai arti dua lebih. Tetapi kuat antara satu dengan yang lainnya. Kalau nggak zahir artinya berarti mu'awwal. Harus ada yang dikalahkan. Contohnya ainun. Itu artinya apa? Secara zahir mata, yaitu anggota badan. Tapi ketika kita mengatakan bahwa ainun artinya adalah pandangan, itu berarti apa? Makna mu'awwal. Makna mu'awwal mempunyai dua arti. Jadi ada ain yang artinya adalah anggota badan, ya mata ini yang kita lihat. Ada juga yang ain artinya adalah pandangan. Itu maknanya dibalik itu. Maka harus ada dua di antaranya itu harus yang lebih kuat. Maka kita membawa artinya kepada yang zahir, yaitu mata yang menjadi anggota badan. Kapan dibawa kepada mu'awwal? Ketika ada qarinah, ada dalil yang lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di sini mithlu lafat yadun. Seperti lafat yad, yaitu tangan. Huwa mutaraddidun, ia mempunyai arti yang tarik ulur antara baina udu ma'ruf, yaitu anggota badan yang kita ketahui, yaitu yad, ya. Dan juga mempunyai arti kudrah, kemampuan, kekuatan. Wa huwa ala udwin ma'ruf azhar. Akan tetapi kita membawanya kepada makna yang zahir, yaitu tangan yang berupa anggota badan itu lebih kuat. Lebih kuat. Karena tidak ada qarinah, tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa arti daripada yad di sini adalah kudrah. Karena belum ada dalam kalimatnya. Contoh yang lainnya adalah wajah. Wajah artinya apa? Wajah artinya ya ini rupa yang ada di anggota badan kita. Tapi ketika kita berbicara ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Wajah di sini tidak hanya wajahnya saja yang dihadapkan, tapi seluruh anggota badan. Bahkan hati kita juga terpaut ke sana ketika kita sholat. Jadi wajah di sini mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama adalah zahir, yaitu yang nampak di permukaan, bahwa wajah di sini berarti dia rupa yang terdapat di situ ada dua mata, ada hidung, ada mulut. Tapi dalam ayat ini bukan hanya wajahnya saja yang disuruh untuk menghadap, tapi zahir wal batin. Nah, ini harus ada penguatan antara keduanya. Ketika kita membawa arti ini, mentakwil arti ini bahwa maksudnya bukan hanya wajah saja,
itu kan ada qarinah. Qarinahnya apa? Tidak mungkin kita apa? Kita menghadapkan wajahnya saja tanpa kita menghadapkan seluruh badannya, dan juga hati pun kita juga dihadapkan ke arah Masjidil Haram. Nah, ini yang disebut dengan zahir sama muawwal. Contoh yang lainnya, ketika kita mengatakan datang ke sekolahan seorang singa podium. Nah, di sini mungkin nggak singa itu yang berupa singa yang ada di kebun binatang datang ke sekolahan? Maka apa? Ada qarinah. Nah, ketika kita mengenai singa podium, ketika kita memberikan arti singa yang beneran, namanya itu dhahir. Tapi ketika kita udah mentakwilnya kepada yang lainnya, maka itu disebut dengan muawwal. At-ta'wilu lughatan, takwil secara bahasa, min ala ya'ulu idzan raja'a. Dari kata-kata ala ya'ulu, yang artinya apa? Kembali. Ala ya'ulu aulan wa ma'alan fahuwa ailun. Wastilahan, secara istilah, sarful kalam an zahirihi ila ma'nan yahtamiluh. Yaitu apa? Merubah ungkapan, mencondongkan kalam, arti, an zahirihi, dari yang tampak di permukaan, ila ma'nan, kepada arti yang dikandungnya. Bidalilin, dengan indikator-indikator, yusayyiruhu rajihan, yang menjadikannya arti yang kuat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a banainaha bi'aid. Az-Zariyat 47. Dan langit itu kami bangun dengan tangan-tangan. Jadi ada dua tangan-tangan di sini ya. Mungkinkah ya langit itu dibangun dengan tangan-tangan? Ai bidalil annal 'udw al-ma'ruf mustahil. Bahwa ketika kita membawa arti tangan-tangan di ayat ini dengan anggota badan yang kita kenal, yaitu tangan yang sering kita untuk menunjuk, untuk menulis, ini tidak mungkin, mustahil. Mustahilun 'ala Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha pendengar lagi Maha melihat. Ya. Maka di ayat ini ditakwil dengan apa? Al-quwah. Kekuatan atau kekuasaan. Jadi langit dibangun dengan kekuatan atau kekuasaan. Nanti dalam masalah ilmu tauhid ya. Ini adalah pendapat dari Asy'ariyah. Sedangkan pendapat dari Salafus Saleh ada yang mengatakan ya kita iman ya. Kita iman apa adanya, tapi apa? Tidak menyerupai makhluk. Ada juga yang tawakuf, yaitu berhenti. Nah, ini kaitannya kita pelajarannya dengan takwil dan dohir, maka bi'aidin ya, jamak dari yadun, yaitu tangan-tangan. Ketika kita memaknainya secara zahir, yaitu apa? Tangan yang menjadi anggota badan, ini tidak mungkin.
Maka menurut pendapat Al-Asy'ariyah ditakwil untuk supaya apa? Meluruskan arti. Adapun salafus saleh yang lain berpendapat seperti ayat yang ada, tetapi apa? Tidak menyerupai, ya. Tidak menyerupai apa yang menjadi pikiran manusia, yaitu sama dengan tangan manusia. Wallahu a'lam. Hukumul zahir. Hukum zahir. Al-zahiru dalilun syar'iyyun yajibu ittiba'uhu. Jadi zahir ini menjadi dalil syariah. Yajibu ittiba'uhu, wajib untuk mengikutinya. Illa an yadulla dalilu ala khilafihi, kecuali kalau menunjukkan indikator-indikator yang mengharuskan untuk berselisih dari paham yang zahir. Artinya apa? Artinya ketika ada zahir sama muawwal, maka dahulukan dulu yang zahir, ke makna hakikat dulu, al-ma'na al-hakiki. Baru kemudian ketika ada indikator-indikatornya yang harus membuat ia ditakwil, baru itu ditakwil, harus ada qarinahnya, harus ada indikator-indikatornya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melebarkan dada Anda, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bahwa dada Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan dada para sahabat. Dada yang berarti apa? Zahirnya, yang berarti anggota badan itu. Maka apa? Dalam hal ini maknanya bukan dada yang berarti dia adalah anggota badan, tetapi hatinya. Jadi hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti apa? Membawa makna kepada takwil. Qarinahnya apa? Indikatornya apa? Indikatornya bahwa dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan para sahabat, tidak menjadi lebar. Al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Fi syaratit ta'wil, dalam syarat takwil. Jadi ketika kita mentakwilkan itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Karena ketika tidak ada syarat, tentu apa? Orang akan seenaknya untuk mentakwilkan. Yang pertama apa? An yakuna ta'wil muwafiqan liwad'il lughah. Pentakwilan harus sesuai dengan asli bahasa atau ketentuan bahasa atau ketetapan bahasa, yaitu bahasa Arab. Kemudian au 'urful isti'mal, atau sesuai dengan adat penggunaan orang Arab. Kemudian au 'adah sahibus syara', yaitu kebiasaan dari yang mempunyai syariat. Siapa? Allah dan Rasulnya. Wa kullu ta'wilin, dan setiap takwil kharaja, keluar, an hadza falaysa bisahih, maka tidak sah, tidak benar. Kemudian yang kedua, an yakumad dalil ala anna al-murada bidzalika al-lafz huwa al-ma'na alladhi hamala alaih. Jadi dalil yang digunakan atau indikator
indikator tersebut yang dimaksudkan adalah lafadz yang semakna dengan apa yang ia takwilkan, sesuaikan. Jadi indikatornya sama dengan apa yang terkandung dalam artinya. Contohnya setan ya atau iblis, beliau mentakwilkan dengan dirinya sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Ketika Nabiullah Adam memahami bahwa ya berarti tidak boleh mendekati syajaratul khuldi, pohon khuldi. Akan tetapi setan mentakwilkan dengan membujuk Nabiullah Adam bahwa maksudnya ini adalah ketika engkau makan ya syajaratul khuldi, khuldi artinya abadi, maka Anda akan kekal, wahai Adam. Jadi dia mentakwilkan menjadi pohon keabadian. Padahal hakikatnya asalnya asalnya tidak mendekati pohon itu, sudah. Tapi kemudian setan mentakwilkan dengan kemauannya sendiri, akhirnya kemudian menjadikan Nabiullah Adam diusir dari surga. Nah, ini takwil yang tidak benar, tidak ada qarinah di situ, tidak ada indikator-indikator, tapi ia mentakwilkan apa adanya. Contoh yang lain, ketika masa-masa pemilu, ya, kemudian menggunakan dalil ketika dahulu ya, wala taqraba hadhihi syajarah, itu diartikan janganlah engkau mendekati pohon ini, pohon. Ketika partai ada yang berlogo pohon Golkar, maka jangan mendekati partai ini. Nah, ini takwil yang tidak benar. Takwil yang tidak benar. Contoh orang Syiah yang mentakwilkan Al-Baqarah, ini juga tidak benar. Karena tidak ada qarinah, tidak ada indikator-indikator ke sana. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lain ketika kita mengatakan alam nashrah laka sadrak tadi ya. Ada indikator ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dadanya tidak melebar. Tapi seperti manusia kebanyakan. Seperti dengan para sahabat. Berarti yang dimaksud adalah apa yang di dalam dada, yaitu hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alah as-salisah, permasalahan yang ketiga, fit ta'wilat al-ba'idah, yaitu terkait dengan pentakwilan yang jauh, walaupun ini tidak masuk ke dalam kategori sesat ya kan, tetapi ini jauh dari makna yang hakikinya. Minha, diantaranya ta'wilul Hanafiyah, yaitu pentakwilannya kelompok Hanafi terkait dengan sittina miskina, kata-kata sittina miskina, 60 orang miskin, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, fil kaffarah, terkait dengan tebusan dalam zihar. Zihar itu Suami mengatakan kepada istri, anti kadhahri ummi, Anda wahai istriku seperti punggung ibuku. Yang mana kemudian setelah itu dia tidak bergaul dengan istrinya seperti biasanya. Nah, ini tidak boleh. Maka untuk kemudian supaya bebas seperti biasa lagi, harus ada kafarah, penebus
dosa atau tebusan. Dengan apa? Dalam Al-Quran disebutkan fa'it'amu sittina miskina, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Nah, kemudian Al-Hanafiyah mentakwilkan sittina miskina dengan apa? Ala sittina muddan, yaitu dengan 60 mud. 60 mud itu 60 jiplukan ya, segini. 1 mud itu segini ya. 1, 2, itu adalah ukuran volume untuk mengukur kurma, gandum dan sejenisnya. Nah, ini mentakwilkan kepada apa? Sittina muddan. Alasannya apa? Ala hadfi mudhaf. Jadi ada penghapusan mudhaf sebelum ayat sittin. Wat taqdir, dan kalau dimunculkan maka kalimatnya akan muncul it'amu ta'am sittina miskina. Memberi makan makanan sittina miskina, yaitu 60 orang miskin. Wa huwa sittuna muddan, yaitu berapa? 60 mud. Wa hajah wahid fi sittin yaum, dan keperluan satu keperluan dalam 60 hari itu seperti keperluan 60 miskin dalam sehari. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ketika kita memberikan sekaligus 60 orang, ya, masing-masing 1 mud, itu sama dengan kita apa? Memberikan kepada 1 orang selama 60 hari. Sehari 1 mud sampai berapa? Sampai 60 hari. Bisa dipahami ya? Ulangi lagi. Jadi Imam Al-Hanafi mentakwil sittina miskina dengan apa? 60 mud. Dengan dalil apa? Menghilangkannya kata-kata mudhaf, yaitu kata-kata apa? Ta'am. Nah, ketika dimunculkan maka bunyinya apa? Fa'it'amu ta'am sittina miskina. Maka memberi makan makanan sittina miskina. Kalau dalam ayat ini fa'it'amu sittina miskina, di situ orangnya ya 60 orang miskin. Tetapi ketika kita merunut kepada takwilnya kelompok Al-Hanafi ini, berarti dia apa? Fokusnya kepada ta'am, yaitu makanan. Berapa? Mud, 60 muddan. Dan 60 mud itu sama dengan keperluan apa? 60 hari. Dan 60 hari ketika kita berikan kepada seorang 1 miskin aja, itu apa? Sudah mencukupi atau sama keperluannya dengan kita memberikan sekaligus 60 orang. Maka kemudian kesimpulannya kita lihat fayajuzu i'ta'uhu limiskinin wahid, maka dibolehkan untuk memberikan kepada 1 orang miskin fi sittina yauman, dalam rentang waktu 60 hari. Wajuhu bu'dihi, aspek dari pentakwilan yang jauh apa? Annahu yalzam, bahwasanya ia apa? Memaksakan, mewajibkan alaihi i'tibar, yaitu menganggap ada
malam yudhkar minal mudhaf, ya. Ada suatu kata yang belum disebut, yaitu mudhaf tadi. Berarti yang pertama apa? Disuruh untuk memberikan 60 orang miskin makanan, 60 orang miskin makanan. Setelah takwil tadi apa? Kesimpulannya jadi boleh memberikan satu orang miskin selama 60 hari. Yang penting berapa? Yang penting situna muddan. 60 mud, setiap harinya satu sampai 60 hari. Nah, ini takwil yang jauh. Minha diantaranya ta'wilu ba'd as-salaf hadis Anas. Nah, contoh yang lainnya terkait dengan at-ta'wilat al-ba'idah, yaitu apa? Takwil atau tafsir atau keterangan sebagian orang-orang salaf, orang-orang terdahulu terkait dengan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Anas fi shahihaini dalam Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari. Umira Bilal an yashfa' al-adhan. Jadi Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan, kalimat azan. Ala an yaj'alahu syaf'an. Kemudian ditakwilkan dengan arti apa? Melengkapi al-adhan Ibnu Ummi Maktum, yaitu muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi an yu'dzana qablahu lis-subhi, yaitu supaya untuk azan sebelum subuh minal laili di waktu malam. La ala ja'li kalimat al-adhan syaf'an. Tidak menjadikan kalimat azan sebagai penggenap. Perhatikan di sini ya. Jadi asalnya perintah ini adalah untuk menjadikan lafaz azan itu dua-dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dua terus sampai akhir dua. Genap. Syafa' itu genap. Lawan dari witir. Nah, kemudian sebagian salaf mentakwilkan kepada arti yang lain. Sebagaimana kita ketahui, ada yang namanya muazin, kita namanya Bilal. Kemudian ada Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, Bilal ini azannya adalah sebelum waktu subuh, yang disebut dengan azan pertama. Mungkin ketika kita pernah umroh atau apa, kita akan sering mendengar itu ya. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, beliau azan waktu subuh. Nah, membawa arti yang tadi syafa', yang artinya adalah menggenapkan lafaz azan kalimatnya. Kemudian sebagian salaf ini mentakwilkannya kepada bahwa Bilal ini menjadi syafa', pelengkap bagi azannya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Bilal azannya sebelum subuh, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum azannya subuh. Wajhu bu'dihi. Nah, kita lihat aspek jauh takwilnya ini. Ma fihi min sarfil lafzi, yang mana di situ ada penyampingan lafaz. Amma yatabadar minhu, dari yang kita dengarkan, kita pahami, min tasniyati kalimatil adzan, untuk menduakan, menggenapkan kalimat adzan, kemudian ditakwilkan bukan kalimatnya tapi adalah mentakwilkan, yaitu Bilal dialah yang menjadi syafa' ya, bagi
muazin yang lainnya yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Wali anna Bilalan, dengan alasan apa? Dikarenakan Bilal kana adzanuhu mutaqaddiman, yaitu apa? Azannya lebih dahulu, azan pertama. Ala adzan Ibni Ummi Maktum, terkait dengan azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui dalam hadis, inna Bilalan, bahwa sesungguhnya Bilal yu'adzinu, beliau mengumandangkan azan bilailin, di waktu malam. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah, hatta tasma'u, sehingga kalian mendengarkan azan Ibni Ummi Maktum, azannya Ummi Maktum. Di sini menunjukkan bahwa Bilal memang azannya sebelum subuh, yang kita sebut dengan azan pertama. Baru kemudian ketika Abdullah bin Ummi Maktum azan, itu menandakan waktu subuh. Artinya apa? Bagi orang yang berpuasa tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Nah, ini pertanyaannya. Fa kaifa yakunu adzanuhu syaf'an? Bagaimana azannya Bilal setelah kita melihat dari sini menjadi syafa', menjadi pelengkap bagi azannya Abdullah bin Ummi Maktum, wa huwa mutaqaddimun alaihi, sedangkan apa? Sedangkan Bilal itu lebih dahulu azannya daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau yang namanya pelengkap seharusnya apa? Abdullah bin Ummi Maktum dulu azan, baru kemudian Bilal. Maka kemudian secara sekilas yang paling kuat di sini adalah apa? Bahwa yang dimaksud Bilal untuk menggenapkan azan adalah kalimatnya, yaitu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya. Bukan karena Bilal azan pertama, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum muazin yang kedua. Kalau dibawa ke takwil seperti itu tidak mempunyai qarinah, maka disebut ini takwil ba'idah. Kenapa? Kalaulah Bilal itu menjadi pelengkap bagi azannya, seharusnya dia yang di akhir, bukan yang di kedua. Dan kenyataannya bahwa Bilal itu azannya adalah sebelum subuh. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya pelajaran kita terkait dengan zahir dan muawwal ini hampir sama dengan mujmal dan mubayyan, hanya bedanya bahwa kalau mujmal itu mempunyai lafadz mushtarak, lafadz yang mempunyai dua arti tapi hampir sama kedudukannya. Tetapi ketika zahir sama muawwal, ini artinya mempunyai beberapa arti, tapi harus ada yang dikalahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita mengatakan al-yad, iya berarti hakikatnya yad itu adalah anggota badan, sampai datang qarinah atau indikator-indikator yang merubah yad kepada makna yang lain. Dada kita bawa kepada pengertian dada yang apa? Yang menjadi anggota badan, sampai ada qarinah ataupun indikator-indikator yang menunjukkan bahwa dia bukan dada secara zahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam mempelajari ilmu usul fikih ini. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.